Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdikan Pasir Kulon yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Pasir Kulon dan Pasir Wetan. Kemudian Pasir Kidul dibagi menjadi Pasir Kidul dan Pasir Lor. Ini sebenarnya merupakan suatu bentuk pemekaran wilayah yang terjadi di desa Perdikan. Hal itu juga terjadi misalnya di Purbalingga. Jadi di Purbalingga ada satu desa Perdikan yang kemudian dibagi lagi dan terus dibagi dan akhirnya menjadi 21 secara keseluruhan. Nah, sebagai contohnya misalnya Perdikan satu desa yaitu Makam. Jadi satu desa Makam dalam perkembangannya itu telah menjadi 8 desa Perdikan. Jadi satu desa Perdikan menjadi 8, dan itu sesuai dengan kondisi, ya, kondisi dari tanah-tanah lungguh para Demang itu sendiri. Jadi misalnya ada Makam Wadas, ya, Makam Wadas, Makam Bantal, Makam Tengah, Makam Kidul, ya, Makam Jurang, ya, kemudian Makam Kamal, kemudian ada Makam Panjang, ya, kemudian ada juga Makam Duwur, ya. Jadi tempatnya memang kalau di atas menjadi Makam Duwur, ya, kalau tanahnya di tengah disebut Makam Tengah, ya. Kemudian yang di jurang disebut Makam Jurang. Terus kalau tanahnya memanjang disebut Makam Panjang, ya. Kalau ada misalnya penanda pohon misalnya kamal, ya, maka disebut Makam Kamal. Atau bentuknya seperti bantal disebut Makam Bantal. Atau yang ada banyak, ya, katakanlah wadasnya, maka disebut Makam Wadas. Jadi di sana berkembang dari satu desa menjadi 8 desa Perdikan itu karena ada saudara-saudara ipar yang ingin mendapatkan kedudukan sederajat Demang, dan mereka kemudian melakukan magang ke keraton, ya, mereka bersuita, ya, dan kemudian magangnya diterima, dan kemudian mereka meminta suatu tanah lungguh, ya, di tempat asalnya. Nah, sehingga kemudian Perdikan Makam itu dibagi-bagi, ya, dan kemudian dari satu menjadi 8. Contoh lain misalnya Pekiringan, ya. Jadi Pekiringan juga di Perdikan Cahyana itu juga sama, ya. Di sana ada satu desa Pekiringan, ya, tapi kemudian dilanjutkan dengan pemekaran, maka muncul Pekiringan Lama. Jadi Pekiringan Lama ini yang merupakan perintisnya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Makam Anyar, ya, berarti ini baru kan, ya. Nah, kemudian ada Pekiringan Kauman. Jadi di sini terdapat Junjang Kerawat, ya, Kaum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Pekiringan Bedahan. Jadi ini merupakan perdikan yang hasil, ya, bedahan, artinya pembagian, ya, setelah kemungkinan di situ dibagi-bagi atau diambil atau dicomot dari desa-desa lain, ya, di Pekiringan itu, sehingga Pekiringan kemudian mempunyai 4 desa Perdikan. Nah, ini contohnya seperti itu. Dan kita pun bisa melihat bahwa di Pasir juga begitu, ya. Ketika keturunan Pangeran Langkap yang kelima atau yang keenam dari Kertanegara itu ternyata
mempunyai keinginan untuk menjadi Demang, maka dia kemudian magang di keraton, dan kemudian dia minta tanah lungguh, dan permintaan itu dikabulkan ya pada masa Susuhunan Pakubuwono yang kelima. Dan nyatanya kemudian Demang Pasir Kulon pun sebenarnya ingin membagi ya wilayahnya itu kepada saudaranya. Jadi ada yang dengan kesadaran, tapi ada juga yang tadinya tidak menginginkan daerahnya dibagi gitu ya. Tetapi kiranya untuk Pasir Kulon, Demang ini justru merelakan agar Pasir Kulon juga dibagi gitu ya, artinya dipecah ya, supaya salah seorang cabang keluarganya itu juga mendapatkan kedudukan yang sama. Jadi pemekaran diperdikan adalah suatu hal yang biasa sekali ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.